Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you always happy and healthy. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan sehingga pada pertemuan ketiga ini bersama Miss Ella, kita melanjutkan pembelajaran. Gimana kalian di rumah? Apakah semangat belajarnya masih terus berkorban atau malah malas-malasan? Walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita tetap semangat belajar ya adik-adik, karena walaupun di masa-masa seperti ini kita tidak bisa masuk sekolah, tidak bisa berkumpul dengan teman-teman, tetapi semangat belajar kita tidak boleh luntur atau malah gak semangat. Tetap semangat belajar di rumah, tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak dan Ibu guru. Oh iya, materi pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar mengenai teks deskriptif. Nah, apa sih teks deskriptif itu? Miss jelaskan ya. Dari mulai pengertian, ciri-ciri, dan strukturnya. Oke, yang pertama. Descriptive text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menggambarkan dengan jelas sifat-sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Nah, tujuan dari teks ini adalah memberikan informasi dengan jelas mengenai objek yang digambarkan kepada pembaca. Sudah jelas sampai bagian ini? Lanjut ya. Untuk ciri-cirinya, Miss akan bagi menjadi 3. Yang pertama, Miss jelaskan untuk ciri-cirinya ya. Untuk ciri-cirinya, Miss bagi menjadi 3. Yang pertama adalah ciri-cirinya menggunakan simple present tense. Nah, teks ini menggunakan simple present tense karena kita akan mendeskripsikan fakta-fakta yang melekat pada suatu objek dan menunjukkan salah satu fungsi dari simple present tense sendiri adalah untuk menunjukkan suatu fakta atau kebenaran. Bisa kasih contoh ya. Misal adik mau mendeskripsikan kamar atau tempat tidur adik. Contohnya, the color of my bedroom is blue. Oke, yang kedua, menggunakan banyak kata sifat atau bisa dibilang adjektif. Mengapa menggunakan banyak kata sifat? Karena fungsi dari teks ini adalah untuk memberikan informasi dengan menggambarkan suatu objek yang dideskripsikan. Maka dalam descriptive text akan banyak dijumpai kata sifat atau adjektif. Contohnya adalah kata big, small, colorful, dan etc. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah menggunakan kata kerja penghubung atau relating verb. Relating verb adalah kata kerja yang memberikan penjelasan kepada kata benda yang menjadi subjek dari suatu kalimat. Contohnya is, have, seem, appear, dan etc. Dari ciri-ciri yang Miss jelaskan tadi, apakah sudah jelas? Kita lanjut untuk generic structure-nya ya. Untuk generic structure dari teks deskriptif itu dibagi menjadi 2, yakni identification dan description. Untuk identification, bagian ini terletak pada paragraf pertama. Ingat-ingat ya, biasanya terletak pada paragraf pertama. Kenapa pada paragraf pertama?
Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identifikasi atau identification berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan. Sebelum kita memberitahu tentang lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf selanjutnya. Jika ada yang belum bisa dimengerti dari penjelasan Miss, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Dan Miss tunggu pertanyaan kreatif kalian kepada Miss. Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.